Banjirop sapu pesisir Belawan. Makolanal TNI Angkatan Laut Kabupaten Asahan kibarkan bendera setengah tiang untuk awak kapal selam Nanggala 402. Banjirop rendam ratusan rumah warga di Tanjung Balai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Banjirop air laut yang berasal dari Selat Malaka menyapu ribuan rumah di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Banjir merendam rumah mulai dari 30 hingga 50 cm dan mengganggu akses pelayanan publik. Banjirop air laut yang berasal dari Selat Malaka menyapu ribuan rumah di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Banjir merendam rumah mulai dari 30 hingga 50 cm dan mengganggu akses pelayanan publik. Luapan banjir menyebabkan kepanikan warga di 3 kecamatan tersebut yang berprofesi sebagai nelayan ikan laut. Aktivitas nelayan pun dihentikan sementara akibat angin kencang disertai gelombang dan luapan air laut. Tidak hanya permukiman warga, genangan air asin turut menyasar hingga ke kawasan pertokoan di Pelabuhan Belawan, Medan. Menurut warga sekitar, banjirop terjadi akibat minimnya daya serap air di daratan. Tidak hanya itu, pendangkalan sungai terhubung dengan lintasan delta laut juga menjadi salah satu sebab banjirop. Peristiwa banjirop diakui warga sekitar sangat menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan harian. Pasalnya, warga yang mayoritas bekerja sebagai petani hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harian. Dengan tidak melaut, nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan harian. Nelayan berharap Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution agar merealisasikan bantuan sosial untuk nelayan yang terdampak banjirop. Saat ini nelayan mengaku sangat membutuhkan bahan pangan. Kiranya kepada Bapak Wali Kota terpilih agar segera memenuhi janjinya yang mana kemarin pada saat kampanye menyatakan akan segera membenahi Kota Belawan, khususnya dari pasang banjir airop. Sebab kita juga mengetahui selama ini pejabat-pejabat terpilih atau orang nomor 1 yang duduk di Kota Medan selalu berjanji akan membenahi Belawan. Nyatanya semua belum ada yang terlaksana. Warga sekitar mendesak pemerintah Kota Medan agar melakukan cuci saluran parit pendukung untuk meningkatkan daya hantar dan resap air sehingga tidak berdampak pada luapan air. Dikhawatirkan jika penanganan tidak segera dilaksanakan akan berdampak pada kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik hingga permukiman warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan melaksanakan upacara bendera setengah tiang dan sholat goib di Makolanal di Asahan, Sumatera Utara Selasa pagi. Penaikan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan terhadap 53 awak KRI Nanggala 402. Inilah rangkaian kegiatan prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan saat melakukan proses penaikan bendera setengah tiang yang digelar di Makolanal di Desa Asahan Mati, Asahan, Sumatera Utara. Proses penaikan bendera dilakukan secara hikmat dan penuh haru. Mayor Laut Nabil Palaksa Lanal TBA mengatakan kegiatan upacara bendera setengah tiang dilakukan sebagai penghormatan terhadap 53 prajurit awak kapal KRI Nanggala 402 yang hancur di dasar laut. Sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut, bendera setengah tiang dilakukan selama 7 hari ke depan untuk mengenang 53 prajurit yang gugur saat bertugas. Panglima TNI sudah menyatakan para ABK KRI Nanggala itu sudah gugur dan mereka dinyatakan sebagai pahlawan, kita hormati. Dari itu atasan atau pimpinan kita memerintahkan kepada seluruh jajaran Angkatan Laut untuk menghormati mereka dengan bendera setengah tiang untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah berjuang untuk pengamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kan seperti sholat gaib, kemudian doa bersama. Untuk Islam itu sholat gaib, untuk non-Muslim atau Nasrani dilaksanakan doa bersama.
Selain menggelar upacara bendera setengah tiang, puluhan prajurit juga melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para korban. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga untuk pertama kalinya memimpin apel bersama dengan aparatur sipil negara usai dilantik sebagai kepala daerah di Kabupaten Simalungun. Radiapo turut memberikan arahan kepada aparatur sipil negara agar lebih disiplin. Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasyolan Sinaga, menggelar apel bersama dengan aparatur sipil negara di pelataran kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara. Dalam apel, Radiapo menyampaikan sejumlah ketentuan, di antaranya harus meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan etos kerja. Masa bakti Radiapo diawali dengan kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung dengan sejumlah pejabat di lingkungan Eselon 2 Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Dalam pertemuan ditekankan pentingnya pelayanan tanpa suap dan gratifikasi suap dari petugas aparatur sipil negara. Sebagai program awal masa pemerintahannya, Radiapo melakukan pengawasan intensif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Radiapo turut meminta aparatur sipil negara untuk saling mendukung dalam pencapaian kinerja dan pelayanan pemerintah. Waktu apel perdana tadi, ada Bapak sebutkan di situ bahwasanya tidak ada pungutan liar yang akan terjadi di kepemimpinan Bapak. Kira-kira seperti apa itu yang akan Bapak terapkan nantinya? Tentu semua sudah lengkap aparatur sipil di Simalungun, seluruh Indonesia ya. Sudah lengkap sebenarnya. Ada inspektorat, ada BPK, ada APH. Artinya ketika itu bisa saling bekerja sama, saya kira yang namanya penyimpangan atau pungutan liar nanti akan kita buat efek jerak supaya ya jangan terjadi lagi hal-hal yang serupa ke depan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan dapat mempertahankan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasang besar yang biasa disebut banjir musiman merendam ratusan rumah warga di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ketinggian air diperkirakan mencapai lutut orang dewasa. Inilah suasana ratusan rumah warga terendam banjir musiman di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Banjir musiman diakibatkan meluapnya air laut dan drainase yang tumpat. Banjir musiman melanda 5 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Saitulang Raso, serta Kecamatan Teluk Nibung. Salah seorang warga mengatakan banjir disebabkan drainase yang tumpat. Tidak hanya itu, meluapnya air laut juga menjadi pemicu terjadinya banjir. Setelah banjir usai, biasanya terlihat banyak genangan air di badan jalan yang berlubang. Tiap bulan lah. Tiap bulan ya, Bu ya? Keadaannya. Berapa tinggi banjirnya kalau sering? Sama berapa meter ini? Tak tahu lagi entah berapa meter ini tingginya. Langsung berapa hari sini? Ini udah 3 hari. Dulu tak pala begini, betul. Karena udah ditutup di pulau sana, jadi kemarin lah larian-larinya. Ini diprediksi berapa hari ini banjir rob ini? Sekarang mau 4 hari, sekarang mau 5 hari. Jadi nggak pala sampai ngungsi Bu? Enggak, tak pala. Nanti surutnya nih Pak. Harinya nanti balik lagi nanti ke sana. Dirinya juga menyebutkan banjirop yang melanda Kota Tanjung Balai terjadi 2 bulan sekali. Namun pasang bulan ini merupakan yang terparah dan diperkirakan air akan semakin tinggi mengingat sering turun hujan setiap malamnya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Badan Kenajiran Masjid Nurul Ikhlas di Jalan Kakap, Kecamatan Sibolga, Sambas, menyalurkan santunan kepada 50 orang anak yatim dan piatu warga jamaah sekitar Masjid Nurul Ikhlas.
Penyaluran santunan kepada anak yatim tersebut merupakan agenda tahunan bagi PKM Nurul Ikhlas dari hasil dana yang terkumpul dari jamaah dan donatur masjid. Sidra Tanjung, Ketua BKM Nurul Ikhlas menjelaskan, pada tahun ini pihak BKM menyalurkan santunan berupa uang tunai sebesar Rp700.000 per orang penerima santunan. Dengan harapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, para anak yatim piatu dapat mempergunakan uang santunan tersebut untuk kebutuhan yang masing-masing, sehingga dapat merasakan hari kemenangan dan kegembiraan Lebaran Idul Fitri seperti anak-anak yang lainnya. Pada hari ini kami melaksanakan penyantunan anak yatim sebanyak 50 orang yang taksasi Rp700.000 per orang dengan jumlah biaya yang kami keluarkan itu Rp35 juta. Itulah yang kami laksanakan pada hari ini. Sangat betul sekali, ini adalah agenda tahunan yang mana pada tahun yang lalu itu kami memberikan santunan sebesar Rp400.000 dan pada tahun ini kami menaikkannya menjadi Rp700.000 per orang. Keseluruhannya berbentuk uang agar anak-anak bisa mempergunakan kepada niat mereka masing-masing. Selain itu, pihak BKM juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan jamaah yang ingin menyalurkan infaknya kepada anak yatim dapat melalui pihak BKM Nurul Ikhlas yang bersedia sebagai penyalur. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Bus pengangkut rombongan pelayat mengalami tabrakan dengan truk di Jalinsum, Simalungun, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun keadaan bus mengalami ringsek. Bus angkutan umum dengan nomor polisi BK7202TK mengalami tabrakan dengan truk tronton plat PL 8721N. Kecelakaan terjadi di Jalan Jalinsum, Simalungun, Medan, tepatnya di Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Angkutan umum yang membawa rombongan penumpang tersebut berangkat dari Tanah Jawa, Simalungun menuju Dolok Masihul, Kota Tebing Tinggi dengan tujuan hendak melayat keluarga yang meninggal. Menurut salah satu seorang penumpang bus yang melaju dari arah Pematang Siantar, saat akan mendahului kendaraan di depannya, sopir bus berupaya menghindari truk yang datang dari arah yang berlawanan. Namun kecelakaan tidak dapat dihindari. Pak, kejadiannya kira jam berapa itu kira-kira? Kalau nggak salah, jam 7 ya? Posisi mobil gimana? Kencang atau gimana? Kencang? Ada di mobil, Pak. Enggak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang bus dan sopir selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kondisi bus yang mengalami rusak parah kemudian diderek ke pos lantas terdekat dan ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Sebagai bentuk kepedulian serta kecintaan terhadap masyarakat, Bupati Batubara Zahir berikan AC ke rumah tahfiz Quran dan serahkan wakaf ratusan Al-Quran. Di tengah kesibukannya sebagai orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Batubara, Zahir menyempatkan diri bersafari Ramadan, berbagi di Masjid Al-Hidayah Desa Mangke Baru, Kecamatan 50 Batubara. Dengan didampingi Ketua TP PKK Batubara Maya Indriasari Zahir, Bupati Batubara Zahir memberikan AC untuk rumah tahfiz Quran Al-Hidayah. Pemberian AC bukan pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya Zahir juga telah memberikan AC di sejumlah tempat ibadah di Batubara. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Zahir juga menyerahkan wakaf 500 Al-Quran dari Yayasan Amirul Ummah. Ya, yang pertama kita dapat menyerahkan bantuan Al-Quran dengan rumah tahfiz dan masjid sebanyak 500 eksemplar. Kemudian pemerintah memberikan 1 buah AC
ya kepada rumah tahfiz pada malam hari ini dan waktu yang bersamaan. Hanya itu dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama dan buka puasa bersama dengan para jemaah. Rencananya safari Ramadan akan terus dilakukan dengan berbuka puasa bersama dan tarawih berjamaah di bulan suci Ramadan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Bulan Ramadan di tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Jajanan takjil yang biasa diburu oleh masyarakat muslim di Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk berbuka puasa kini sepi pembeli. Di bulan Ramadan, takjil sudah menjadi tradisi dan bagian dari budaya masyarakat. Takjil sendiri merupakan jajanan ringan dengan beragam jenis. Menjelang berbuka puasa, biasanya masyarakat memburu jajanan takjil mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun tahun ini sepi pembeli akibat adanya COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia. Akibat hal tersebut, sejumlah pedagang takjil di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengeluhkan omset penjualannya. Seperti yang dirasakan oleh pedagang takjil Fujiati, menurutnya omset penjualan menurun drastis hingga mencapai 50%. Berbagai dagangan yang dijual pedagang kadang tidak semua laku terjual dikarenakan sepinya pembeli. Hal ini tentunya berdampak terhadap pendapatan mereka. Selain di masa pandemi COVID-19 ini, cuaca yang sering hujan juga membuat pembeli sepi. Snack-snack ini pun jadi mana orang sebagian. Kita jual es, mie, tomat, telur lauk. Selama COVID berkurang pokoknya 50% setengahnya nggak ada. Biasanya kita kan sampai sana ikut. Jadi sekarang udah segini aja. Sedikit ya Kak ya. Ini akibat pandemi dan cuaca juga ya Kak. Harapannya ya segera kembali lah perekonomian kita ya. Fujiati berharap adanya perhatian dari pemerintah agar perekonomian dapat pulih kembali seperti biasanya. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.